Cara dilakukan pemerintah untuk memerangi narkoba. Selain melakukan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba, juga mengarahkan kegiatan warga ke arah yang positif dan produktif. Peredaran narkoba saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan para pecandu narkoba adalah mereka yang masih remaja di usia produktif. Polda Sumatera Selatan bersama Pemprov Sumsel melakukan upaya pembinaan kepada warga akan bahaya penggunaan narkoba. Selain itu juga mengarahkan kegiatan yang produktif untuk masyarakat, terutama daerah yang memiliki stigma peredaran narkoba yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan fasilitas yang memacu warga untuk produktif sebagai kawasan kampung cantik. Dengan keberadaan daripada kampung cantik ini, silakan masyarakat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengalihkan dari mindset mereka, para pengguna narkoba, beralih untuk menjadi tentunya hal-hal yang positif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Guna terhindar dari perilaku yang negatif dan menyimpang, warga diharapkan dapat memanfaatkan semua fasilitas untuk lebih produktif, seperti budidaya ikan, lapangan olahraga, dan taman bermain. Andi M. Said, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Salah satu upaya pihak kepolisian untuk mengajak masyarakat agar sadar ketertiban berlalu lintas, yakni dengan pemilihan duta lalu lintas. Setelah melalui seleksi ketat, 17 pasang peserta duta lalu lintas dari Polrestabes di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan bersaing untuk menjadi duta lalu lintas. Untuk menjadi yang terbaik, para peserta ini harus memenuhi kategori yang sudah dipersiapkan keempat para juri. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama menjelaskan, dengan adanya duta lalu lintas ini, pihak kepolisian berharap kepada mereka yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di samping itu dapat mengajak masyarakat untuk sadar ketertiban berlalu lintas. Kini Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel sudah memasang kamera di 13 titik di Sumatera Selatan dan berencana akan menambah kamera di 17 titik lagi. Ditambahkannya, dengan adanya e-tilang, angka kecelakaan dapat ditekan hingga 30%. Yang pertama, kita akan menumbuhkan duta lalu lintas, ya. Jadi kita harapkan dengan duta lalu lintas ini bisa menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Sumatera Selatan ini, diawali dengan mereka sebagai agen-agen lalu lintas yang nanti akan memberikan arahan, akan memberikan contoh bagi keselamatan ketertiban berlalu lintas di jalan raya khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Pada pemilihan duta lalu lintas Polda Sumatera Selatan, mereka yang menjadi dewan juri berkompeten di bidangnya masing-masing, di antaranya dari Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Public Speaking dari TVRI, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Kita di sini terdiri dari 4 juri. Yang pertama itu dari Dinas memahami tentang bahasa nanti, dan ada public speaking dari TVRI, juri dari TVRI, dan juga juri dari Polda sendiri tentang kemampuan pengetahuan berlalu lintas, dan satu lagi performa dari juri. Nanti kita akan akumulasi penilaian dari masing-masing juri. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kawasan 36 Ilir, Kecamatan Gandus yang dulu dikenal sebagai kampung narkoba, kini berubah menjadi kampung destinasi wisata bertema Kampung Delve in Palembang. Kawasan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, telah diresmikan menjadi kampung cantik dengan tema Delve in Palembang. Delve sendiri berasal dari nama sebuah kota di Belanda yang memiliki estetika kota yang menawan dikelilingi rumah-rumah indah. Nantinya kampung ini bisa menjadi contoh untuk kampung lainnya di kawasan 36 Ilir, Kecamatan Gandus. Terlihat juga ada banyak taman dan aliran sungai. Nantinya setiap hari Minggu, warga akan merayakan perlombaan bidar mini. Ini Pak, namanya siapa Pak? Nama Rahmat Ari Lubis, warga setempat warga sini. Oke Pak, gimana Pak pendapat Bapak tentang kampung ini sekarang? Mungkin dulunya terkenal sebagai kampung narkoba, namun setelah menjadi kampung cantik ini, apa pendapat Bapak? Ya, alhamdulillah dengan adanya perubahan, adanya pembangunan taman yang diprogramkan pemerintah, jadi daerah kami lebih terkenal dan banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Alhamdulillah di sini diadakan kegiatan tiap minggu, bahkan ada bidar mini. Jadi anak-anak di sini lebih kreatif. Di kampung ini juga terdapat sekolah tahfiz yang tujuannya membentuk karakter yang Islami. Banyak perbedaannya. Ya, baik warga ya sering ngaji, jadinya sering anak-anak mudanya
Udah itu pada ikut ngaji, biasanya kan nongkrong-nongkrong. Pembenahan Kampung Cantik ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat stunting, serta menekan angka kriminalitas di Kota Palembang, termasuk menekan kasus penyebaran narkoba. Masayu Safita, TVRI Sumsel melaporkan.